Nyoba-nyoba sih nyoba lah, kan gue bukan coach gue kan. Cuma Ya ini kan, ini kan iya, kalau lu jadi STY. sebenarnya gue kalaupun jadi coach di Indonesia, formasi gue kan sama 4-4-2. Kayaknya menurut gue itu standar bang ya untuk tim-tim Asia. Iya. Untuk striker depan pasti gue pakai Spasu Jevic. Sama. Pasti gue pakai Spasu Jevic sama Witan Sulaiman sih. Oh. Apa-apa bola, digilai bola. Oh, digilai bola. Kalau lu jadi STY nih lawan Filipina, kira-kira apa yang akan lo perbuat dengan strategi dan taktik lo biar kita bisa menyuguhkan permainan yang menarik buat para penonton gitu loh, mengingat dari 3 pertandingan yang gitu-gitu aja. Ya, 3 pertandingan, minim permainan yang baik, terus juga passingnya masih berantakan, finishingnya masih kurang. Pastinya sih perlu banget perubahan dalam strategi Indonesia ya, dalam memilih pemain ataupun dalam melakukan strategi serangan ataupun defense gitu. Mungkin harus ada beberapa perubahan lah. Kalau gue sebagai STY ya, pasti ada beberapa pemain yang harus gue depak. Masuk gue depak itu bukan berarti gue keluar dari timnas, tapi mungkin lebih gue taruh di bench aja gitu. Lu mending gak usah main dah. Dibandingkan lu main, ya alur permainan bola kita malah jadi struggle di satu tempat doang gitu. Itu sih bang. Ya berarti lu kan kesannya lu pelatihnya, lu ngeliat dong dari pertandingan yang sudah gitu loh, yang berarti lu udah bukan bikin strategi yang nyoba-nyoba kan Kal, gitu loh. Nyoba-nyoba sih nyoba lah, kan gue bukan coach gue kan. Cuma Ya ini kan kalau lu jadi STY ceritanya. Oh jangan ceritanya lah. Tadi kritik gue. Lu ngarang lu gitu. Ngarang ya. Iya. Kalau lu berarti menurut lu lah. Iya, ini menurut gue pribadi aja lah ya gitu kan. Kalau misalkan gue sebagai pelatih Indonesia, kalau gue sebagai pelatih Indonesia ini mah, tapi kan nggak mungkin gitu kan. Tentu pasti gue bakal merubah sih bang. Kayak susunan pemain ataupun kayak Emang formasinya berapa sih kemarin tuh STY? Oke, ini sedikit ya yang gue bacain aja kali bang ya. Jadi, aduh bang, HP gue nge-lag banget tadi. Ya bang, HP gue nge-lag bang. Kentang. Oke. Nih. Kemarin tuh Indonesia lawan Thailand, kita bahas lawan Thailand aja. Iya. Sebenarnya sih formasi nggak berubah jauh sih bang, dari Brunei ke Thailand gitu. Tetap pakai formasi 4-4-2 dari timnas Indonesia gitu kan. Tapi sangat disayangkan sekali memang kalau gue lihat dari kacamata gue sebagai penonton, ada beberapa pemain yang memang menurut gue ini dari 3 permainan ini nggak berkontribusi atau minim kontribusi lah, sehingga menurut gue ini perlu dirombak dan perlu diubah lagi penempatan dari setiap para pemain supaya permainan kita tuh lebih maksimal nanti ketika lawan Filipina gitu kan. Jadi sebenarnya gue kalaupun jadi coach di Indonesia, formasi gue kan sama 4-4-2. Kayaknya menurut gue itu standar bang ya untuk tim-tim Asia Tenggara, karena kita lihat sendiri Filipina, Thailand dan Brunei itu sama pakai formasi ya 4-4-2 gitu. Kecuali Kamboja 3-4-1 kan di grup kita gitu. Jadi kita paling sama sih pakai 4-4-2 gitu. Susunan nggak beda jauh lah. Tetap gue dari kiper ya tetap Nadeo gitu kan. Terus dari back kiri gue tetap pakai Asnawi tetap gue jadi back kanan tetap Asnawi gitu kan. Terus dari back tengah itu ada Farudin sama Jordi Amat. Terus di kiri baru gue pasang Pratama Arhan gitu. Nah yang paling bakal gue paling di sisi gelandang sih bang. Kalau di sini kan gue lihat kemarin lawan Thailand, STY nurunin 4 gelandang, yaitu adalah Sayuri, terus Irianto, Mark Locke sama Egy Maulana Fikri gitu. Nah, di sini kan Egy Maulana Fikri lebih ke winger ya, lebih ke wing kiri gitu kan, sayap kiri. Itu pasti akan gue ganti, Bang. Dia akan gue tendang ke bench dan posisi dia akan gue ganti dengan Mark Locke. Ngelihat permainan yang egois. Iya, karena pertama dia terlalu egois sebagai player yang dia selalu menunjukkan bahwa dirinya itu terbaik gitu kan. Walaupun memang itu nggak salah, cuma maksud gue lihat sikon Indonesia itu permainannya belum secantik permainan tim-tim Eropa. Jadi maksud gue itu egosentris itu harus disingkirkan. Kita harus bisa ngebangun tim dulu sih supaya lebih bagus gitu. Jadi jadi posisi Egy bakal gue tendang ke bench ya kan. Terus posisi dia gue isi oleh Mark Locke. Karena gue lihat dari 3 pertandingan ini, Mark Locke itu cukup berkontribusi dalam ikut membangun serangan juga. Build up serangan dari belakang sampai ke depan gitu. Jadi posisi dia akan gue gantikan dengan Mark Locke di situ sebagai sayap kiri gitu. Dan posisinya si Mark Locke di gelandang
itu akan gue ganti dengan Dwi Abimanyu. Sarjana Abimanyu, ya. iya, Abimanyu gue langsung masukin situ. Duet sama si Irianto sih, sama kanan masih sama Sayuri gitu. Untuk striker depan pasti gue pakai Spasojevic. Pasti gue pakai Spasojevic sama Witan Sulaiman sih. Oke. Witan gitu. Witan Sulaiman ya. Iya. Karena kan kemarin Spaso jadi cadangan kan talent. Maksud gue itu kalau gue jadi stay starter pokoknya dia. Duet sama Witan. Enggak, coba itu Marcelino enggak lo pasang kan? Menurut gue mungkin oke, dia di dalam Kamboja cukup menghibur ya, cukup melihat permainan dia cukup baik juga gitu kan. Tapi kemarin kan di lawan Thailand pun dia nggak dimainkan gitu kan. Jadi kalau gue jadi stay pun tetap nggak bakal gue mainin juga sih gitu. Karena gue butuh pemain yang lebih yang lebih cukup. Marcelino bukan nggak matang ya bang, matang sebenarnya, cuma mungkin masih agak setengah matang aja gitu. Apalagi lawan Filipina ini kan match day terakhir penentuan juga kan, karena kalau Indonesia kalah terus tiba-tiba Kamboja menang lawan Thailand, ya kan Indonesia nggak lolos gitu kan. Makanya gue pengen turunin skuad terbaik yang udah yang punya jam yang cukup tinggi juga gitu, dan juga memang dari kualitasnya cukup bagus juga sih. Barcelona pasti gue mainin, cuma paling di babak kedua. Nah harapan lo, maksudnya tujuan lo dengan memasang orang-orang itu, pemain-pemain itu, lo pengen nge-build up serangan lo lewat mana tuh? Gue lewat sayap kanan, sayap kiri, lewat Mark Locke. Karena yang gue lihat dari 3 pertandingan kan Mark Locke sering bantu banget build up dari belakang gitu. Dari belakang biasanya dia langsung umpan ke Egy. Nah Egy biasanya itu egosentrisnya nongol. Dapat bola dia pasti langsung gocek baru nge-shoot gitu. Shootnya mending masuk kagak gitu kan. Nah kalau Mark Locke di posisi di sayap kiri, gue yakin banget tuh. Apalagi dengan passing dia cukup bagus juga teman-teman kan. Gue yakin dia bisa beriin passing yang paling bagus ke Spasojevic. Dan Spasojevic sebagai striker dengan posisi target man, ya kan? Gue yakin dia bisa dengan mudah buat cetak gol bang. Berarti lo nggak nge-build up dari bawah tengah terus langsung on point, atau lo mau dari sayap akhirnya lo crossing dengan mengandalkan posturnya Spasojevic yang tinggi gede? Tetap dari belakang juga, tetap dari belakang dulu dari back. Tapi nanti untuk aliran bolanya sendiri akan dari Mark Locke sih. Oh lebih banyak, berarti lu sangat mengandalkan Mark Locke nih. Sangat, karena passingnya sangat bagus. BTW ini kita belum intro bang. Wah kelamaan gak nih? Ya nggak apa-apa, intro aja dulu nggak sih? Iya. Ya udah. Assalamualaikum, selamat berjumpa kembali dengan saya Agung Panelen dan saya Muhyiddin Mobil Zuri. Digilai bola. Apa-apa bola. Bola apaan tuh? Masih hangat-hangatnya Piala AFF 2022 nih. Sebagai pengomentar setia bola, kita akan tetap terus memberikan support, masukan dan support untuk tim nasional kita. Support dalam bentuk bacotan. Oke, yang tadi bang, Mark Locke. Pokoknya gue ngeliat Mark Locke sih, tetap dari sayap kiri. Jadi build up dari belakang tetap. Mungkin bisa dari Pratama Arhan dulu, setelah dapat bola dari Nadio, passing pendek langsung bawa ke tengah umpan ke Mark Locke. Tapi lu yakin Kal dengan 90 menit endurance-nya Mark Locke gimana tuh? Kalau lu cuman ngandelin dari Mark Locke gitu loh. Iya. Gue yakin sih, karena kita preview balik ke lawan Kamboja ya. Itu dia main dari awal sampai akhir pun memang dia ditarik ya? Enggak, dia gantiin siapa ya waktu itu ya? Tapi cukup lama mainnya kan? Ya sekitar 20 menitan kali. Yang dia main full tuh kapan ya? Lupa gue. Yang awal-awal malah. Iya, awal lawan Kamboja dong. Oh, lawan Kamboja iya. Iya, kemarin tadi gue bilang lawan Kamboja. Iya. Yang golin kemarin lawan Brunei. Iya, kemarin gue bilang lawan Kamboja, kita balik lagi ke lawan Kamboja. Gue yang salah guys. Iya, kacau nih. Yang Kamboja kan dia main full time kan gitu. Dari situ kan kelihatan bahwa sampai menit akhir pun dia tetap punya stamina yang cukup baik. Mungkin karena itu dia bukan berposisi sebagai pembangun serangan kan, dia hanya cuma sebagai aliran bola saat umpan ke Egy dan juga ke Witan atau ke Asnawi kan. Tapi bisa jadi juga mungkin selain Mark Locke, tentu gue bakal ngandelin juga beberapa pemain seperti kayak Abimanyu juga punya passing cukup baik bang. Iya. Passingnya cukup bagus juga. Dia long passnya juga oke sih dia. Iya, jadi maksud gue dengan kemampuan yang dimiliki lebih oleh Abimanyu itu bisa jadi supplier bola yang cukup baik juga untuk Spasojevic gitu. Apalagi dengan postur tubuh Spaso yang bisa kita bilang cukup ideal untuk seorang striker di Asia kan. Dengan mudah tuh pasti bisa
finishing lah gitu. Opsi keduanya kalau misalkan strategi yang lu turunkan nggak works gimana tuh Kal? Opsi keduanya parkir base udah. Parkir base udah. Gimana caranya parkir base supaya nggak kejebolan, minimal imbang lah. Ya kan. Tapi kalaupun imbang ya nggak lolos nggak sih? Kalau imbang kita nggak lolos atau runner up terus ketemunya Vietnam. Nggak lolos bang. Oh malah nggak lolos ya? Kalau Kamboja menang. Kalau Kamboja menang ya. Oke. Ya harusnya sih lu punya opsional ya biar ketika serangan lu atau strategi lu nggak bekerja dengan sesuai dengan apa yang lu pengenin sih. Itu loh. Lagi-lagi itu ya kalau menurut gua kalau cuman mengandalkan mark lock agak sulit sih. Ya kalau memang strategi itu nggak berjalan dengan baik, paling gue bakal pakai posisi 5 back nggak sih. Jadi gue main 5-3-2 aja nggak sih. Kita ambil untuk defense-nya gitu. Karena Marco juga bisa sebagai back tengah kan, bisa juga dia. Jadi pasang aja tuh 5-3-2 gitu kan. Minimal seri lah gitu. Kalau gue jadi coach tuh, gue nggak mungkin pengen menang juga sih. Yang penting seri aja gitu. Berharapnya juga Kamboja kalah gitu kan. Bangku cadangkan Egy ya. Kalau gue nih ya depannya gue Spasojevic gue gantung tuh sendiri. Oh nggak duet sama Witan ya? Jadi target man. Oke. Witan yang gantiin Egy. Oh oke. Gitu loh. Mark Lock tetap di tengah. Kalau gue tuh Mark Lock, Ferdinand sama Irianto. Gue. Kalau belakang kita tetap lah. Sebelah kirinya satu lagi baru gue taruh Sayuri. Gitu oh, Sayuri di kiri taruh ya. Kalau gue ya atau punya pilihan juga kalau gue nekat nih, gue masukin Edo aja tuh. Edo tuh bagus banget sih kemarin. Ya, Edo cukup bagus juga. Yang pertandingan lawan Brunei ya. Iya. Itu cukup perform juga sih. Ya karena lawannya Brunei nggak sih? Ya tapi kelihatan juga gitu loh kalau walaupun lawannya Brunei kalau misalkan dia nggak ada cutback crossing ke inian juga kan nggak kelihatan juga mainnya gitu loh. Banyak aliran-aliran bola dari Edo juga gitu loh. Lagi-lagi Indonesia. Iya. Makanya kalau gua memang bisa jadi coach gitu kan, gua tetap, kalau gua pribadi bakal tetap ngandelin Spasojevic sih untuk sebagai goal poacher untuk Indonesia gitu. Karena kan balik lagi ya, kemarin lawan Brunei 7-0 itu harusnya itu kan menjadi peran dari seorang striker ya, yang untuk bisa menciptakan pundi-pundi gol yang banyak untuk timnas gitu. Tapi kan kita lihat dibagi rata untuk 7 pemain gitu. Berarti kan di situ terlihat bahwa entah memang Spasojevicnya yang memang tidak berkontribusi dengan baik walaupun dia udah di bangku cadangan kan, atau memang timnas Indonesianya yang punya egosentris yang tinggi gitu. Tapi kalau yang dari gue lihat ya egosentrisnya sangat tinggi gitu. Kalau kita positifnya masih belum adaptasi lah nih. Iya, pemain. betul. Ya kan apalagi Spaso juga kan baru masuk lagi gitu loh kalau positifnya begitu. Tapi sangat disayang sih Dimas Derajat cedera sih ya. Iya, sebenarnya tuh kalau Dimas Derajat Derajat gue masuk dia rajin nyari bola juga gitu loh, maksudnya turun ke bawah ya. untuk pertahanan tuh oke sih. Hampir sama kayak Witan sebenarnya sih Bang. Witan tuh juga sebenarnya tipikal pemain yang dia juga sering ngejemput bola. Yang pernah gue bilang juga di beberapa episode sebelumnya. Dia pemain yang cukup rajin juga buat jemput bola gitu. Jadi dia nggak cuma nunggu bola dari belakang, aliran dari belakang doang, tapi dia juga mencoba untuk take ball dari musuh-musuh gitu, dari lawan, untuk akhirnya dia bawa ke depan dan passing-passing ke Spaso gitu. Walaupun kadang passingnya juga masih amburadul gitu kan. Apalagi yang terakhir dia gol yang nggak masuk tuh kan, depan gawang kosong. Oke. Kita lihat aja gimana nanti Indonesia lawan Filipina. Indonesia lawan Filipina. Di ajang Indonesia Idol. Ini kita naiknya kapan sih? Minggu. Berarti sebelum kan? Yoi. Nggak mungkin lah sesudah. Oke, nanti kita lihat aja apakah taktik yang tadi Muhikal keluarkan itu didengar atau sama ternyata ada bisikan-bisikan ke STY bahwa emang Egy harus di bangku cadangkan dulu. Kalau dari Ikal kan diganti sama Sahrian Abimanyu gitu loh. Iya. Biar untuk diisi sama Mark Lock dan Mark Lock posisinya diisi sama Sahrian Abimanyu gitu kan. Ya, kita lihat aja biar Indonesia
bisa menang gitu loh. Ya. Ya kan? Menang lah semoga. Karena Juara lah harusnya. harusnya sih juara ya. Tapi kalau misalkan kalian nggak bisa ngeliat egosentris kalian sebagai pemain, jangan harap juara dah. Mending main aja di Liga 1. Liga 1 kan udah kayak Tarkam. Main di Liga Berenang. Liga Berenang ya. Apaan Liga Berenang? Itu banjir dikit langsung dikuras-kuras pakai serokan. Itu lapangan apa got ya kan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Sampai berjumpa di episode berikutnya. Saya Pan Helen undur diri dan juga Mungkin kalau diri jangan lupa untuk subscribe, follow, like, comment, and share semua sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube supaya nggak pernah ketinggalan berita-berita tentang bola terkini. See you guys. kita masih kosong ini meja. Nggak ada sponsor yang masuk nih. Nih, tolonglah kalau emang ada ya. Walaupun Kan kayak di TikTok lo kali. iya, TikTok kan kayak Buat beli beras. buat beli gitu. beras ya kan kayak aduh mah, aduh hikmah mah, babangan. Assalamualaikum dah.